Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Gini Pak, saya di sini selaku pewawancara dengan kepala sekolah. Dari dua kepala sekolah, Bapak termasuk salah satunya karena di dalam lingkungan CGP berada. Saya Supriyadi akan mewawancarai kepala sekolah Pak Safrudin Lubis, Kepala SMP Negeri 2 Pasaman. Adapun pertanyaannya terstruktur sebanyak 8 pertanyaan yang diambil dari laman LMS tentang kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah kita yang realnya. Yang pertama adalah kami ingin bertanya kepada Bapak selaku Kepala SMP, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi atau mengetahui kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Silakan. Oh, tentunya kalau ada kasus tentunya dia berjenjang itu ada dulu laporan dari piket, ada laporan dari wali kelas, laporan dari guru BK. Sudah itu kalau sudah ada itu baru dibersamakan, dimusyawarahkan bersama. Seperti itu kalau nanti untuk memecahkan masalah. Kalau untuk meditasinya biasanya dari itu dulu guru PK, wali kelas dan sebagainya. Itu dulu untuk mengidentifikasi. Terima kasih ya Pak. Jadi setelah Bapak mengetahui ada kasus yang menjadi dilema etika, selanjutnya kami ingin bertanya bagaimana cara Bapak di dalam mengambil keputusan nantinya terhadap kasus tersebut. Tentu kalau itu tergantung kasusnya. Kalau dia kan kasus kecil cuma bisa diatasi oleh piket dan sebagainya. Tapi kalau sudah besar itu barangkali tidak bisa piket, wali kelas dan sebagainya. Itu perlu musyawarah bersama dengan guru dulu kan. Jadi didapat itu kesimpulannya bagaimana cara dan sebagainya. Baru nanti kita panggil orang tuanya bersama sama orang tuanya, kita sebutkan masalah ini dan sebagainya. Baru kita cari solusinya. Itu dia. Baik Pak. Itu mengenai langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana jika seandainya itu menjadi kasus dilema etika? Kalau terjadi kasus ini yang harus punya banyak pertimbangan, bagaimana langkah selanjutnya yang Bapak ambil? Tentu kalau misalnya sudah anak ini kasus ini sudah terlalu berat, tidak bisa kita bina lagi dan sebagainya, tentu perlu itu tadi perlu orang tua dan sebagainya. Kalau misalnya dia nanti masalah ini kita tetap juga di sekolah kita, tentu nanti dia ini akan tetap seperti juga karena sudah kita bina, sudah kita bina. Jadi barangkali nanti kita cari solusi, kita musyawarahkan dengan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya siap bersedia untuk misalnya dibina orang lain, mungkin bisa kita cari solusi untuk dipindahkan dan sebagainya. Itu pun kalau misalnya orang tuanya dengan kita siap untuk itu. Terima kasih ya Pak. Karena sistemnya seperti itu. Terima kasih Pak jawabannya. Kemudian lagi Pak, dalam menangani berbagai kasus yang menjadi dilema etika ini, apa selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengeluarkan keputusan? Tantangan itu memang karena aturan-aturan yang ada saat ini. Kita tidak boleh memarahi anak-anak, kita tidak boleh mengeluarkan anak-anak, kita tidak boleh tidak menaikkan anak dan sebagainya. Itulah tantangan yang berat. Padahal kalau kita lihat anak ini perilakunya, etikanya sudah keterlaluan dan sebagainya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, setelah mendengar tantangan tadi, apakah Bapak mempunyai jadwal atau terjadwal tertentu dalam menangani kasus-kasus di sekolah atau bagaimana Pak? Kalau soal jadwal barangkali itu adalah alternatif. Kalau ada masalah itu baru kita jadwalkan kapan dan sebagainya. Kalau memang tidak ada masalah itu memang tidak ada kita jadwal. Jadi jadwal itu relatif. Kalau ada masalah baru kita berjadwal. Baik, kalau yang terakhir Pak, sebagai penutup gitu ya, apakah dari semua penjabaran Bapak tadi, apakah pelajaran yang bisa kami ambil di dalam cara Bapak dalam mengambil keputusan yang menjadi dilema etika? Barangkali kita harus
melihat dulu ya, melihat masalahnya. Kalau masalahnya anak itu masih kecil harus selalu kita bina, harus selalu kita, jangan bosan untuk membina karena itu adalah tugas kita. Tapi kalau sudah masalah itu terlalu berat, itu harus kita bersamakan itu saja. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan ini bermanfaat buat kami sebagai CGP, dan izin nanti kami posting di laman RMS ya Pak. Ya.